Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani dengan NIM 2002-11052. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi budaya perusahaan, yaitu implementasi budaya. Dalam implementasi budaya ada beberapa poin. Yang poin pertama, adapun menurut Genberg dan Baron 1995 didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengubah perilaku dan sikap pihak lain berkaitan dengan cara yang dilakukannya atau yang dilakukan organisasinya. Kekuasaan organisasi di sini adalah wewenang yang diberikan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atas dasar kepentingan organisasi. Kekuasaan organisasi mempunyai peran penting pada berbagai fungsi, seperti alokasi sumber-sumber, memantapkan performasi karyawan, membangun standar-standar prosedur, dan strategi usaha. Organisasi memerlukan seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan perilaku karyawan. Oleh karenanya, setiap pemimpin idealnya itu memiliki konsep pengembangan diri untuk menumbuhkan kesan positif bagi pengikutnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menggunakan kekuasaannya dengan benar, karena berkaitan dengan tanggung jawab dan pembentukan moral tim. Adapun implementasi budaya membutuhkan dukungan keterlibatan aktif dari para karyawan di semua tingkatan. Pemimpin dengan wewenangnya harus mampu menjadi figur yang dapat memberi keteladanan dalam berbagai pemikiran dan tindakan yang berkaitan dengan perusahaan secara menyeluruh. Konsekuensinya, pemimpin perlu kekuasaan yang digunakan untuk mengarahkan orang-orang mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sumber kekuasaan organisasi. Struktur organisasi merupakan peta alur kerja yang mendeskripsikan tanggung jawab, hak, dan kewajiban serta sistem balas jasa dalam organisasi. Namun dalam kenyataannya, struktur sebagai kekuatan formal yang perlu didukung oleh kekuatan yang berasal dari aspek individu seperti atribut personal. Atribut personal juga adalah sesuatu yang dibawa oleh seseorang seperti kepribadian, pengalaman, pendidikan, keahlian, gaya, atau karisma. Atribut personal juga menjadi kekuatan bagi seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas untuk mengarahkan orang lain sesuai dengan keinginan organisasinya. Bagi perusahaan yang baru didirikan, sumber kekuasaan utama dalam implementasi budaya adalah para pendirinya atau pemilik yang biasanya menjadi pemimpin pertama. Pendiri mempunyai kekuasaan untuk merekrut orang-orang terpilih menjadi kelompok pendiri yang ikut mendesain nilai-nilai yang harus dibangun dan mengimplementasikannya secara benar. Pendiri dan tokoh utama lain di manajemen puncak mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajarkan budaya yang dibangun kepada karyawan, baik melalui cara formal maupun keteladanan dalam perilaku sehari-hari. Proses implementasi memerlukan waktu karena tidak semua karyawan di tiap tingkatan memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan motivasi yang sama ketika mereka bergabung di sebuah perusahaan. Yang ketiga ada sosialisasi budaya. Sosialisasi budaya tersebut terdiri dari dua tahap pokok, pembelajaran dan adaptasi. Tahap pembelajaran adalah waktu di mana karyawan belajar tentang pola kehidupan organisasi. Karyawan mempelajari berbagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta pola perilaku organisasinya. Pada tahap adaptasi merupakan waktu di mana karyawan sudah melakukan atau menyesuaikan terhadap sistem keorganisasian, merupakan sebuah proses. Proses adaptasi karyawan berjalan melalui berbagai cara, diantaranya yaitu keteladanan dari para pemimpin, penokohan yaitu cerita tentang para pendahulu dalam membesarkan perusahaan, rutinitas, simbol, dan slogan ataupun kredo. Yang keempat yaitu membangun budaya yang kuat. Budaya akan membentuk karakteristik serta membangun kepercayaan organisasinya. Hickman dan Silva 1984 mengemukakan bahwa terdapat 3 langkah dalam mendorong budaya yang kuat atau budaya yang sukses, yaitu dengan komitmen, kompeten, dan konsisten atau 3C. Komitmen di sini adalah perjanjian karyawan terhadap eksistensi organisasi. Kompetensi merupakan
kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka tujuan-tujuan organisasi, dan yang terakhir yaitu konsistensi merupakan kemantapan untuk secara terus-menerus berpegang pada komitmen dan kemampuannya sebagai karyawan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasinya. Misalnya budaya yang kuat namun bertahan terhadap perubahan, maka akan menjadi budaya yang buruk, bahkan lebih baik daripada budaya yang lemah namun inovatif. Dalam membangun budaya yang kuat juga memerlukan pemimpin yang kuat, yang memiliki visi dan kepribadian yang kuat pula. Para pendiri adalah orang yang membangun visi, filosofi, serta tujuan-tujuan utama dalam organisasi. Cukup sekian dari materi yang saya jelaskan mengenai implementasi budaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.